Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kartika Eka Mustikayani dengan NIM 230211141168. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT untuk memenuhi mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 di sekolah dasar dan menengah pada topik 4 koneksi antar materi. Untuk yang pertama terkait pengertian CRT, pendekatan Culturally Responsive Teaching adalah pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman budaya peserta didik dalam proses belajar mengajar. CRT ini bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman budaya kepada peserta didik agar dapat mengenal dan melestarikan budaya serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Yang selanjutnya, adapun langkah-langkah pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching, yaitu 1. Identitas diri peserta didik, di mana peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Untuk langkah yang kedua, pemahaman budaya, yaitu peserta didik mengonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu peserta didik bekerja dalam kelompok. Yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi. Dan yang terakhir adalah konstruksi transformatif, yaitu peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Keterkaitan CRT atau Culturally Responsive Teaching dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, yaitu pendekatan CRT ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman karena pendekatan ini menghindari diskriminasi, stereotip, dan prasangka terhadap peserta didik yang berbeda budaya. Pendekatan ini juga mencegah terjadinya konflik, kekerasan, dan pelecehan yang berbasis budaya di dalam kelas. Selanjutnya, pendekatan CRT dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman karena pendekatan ini memberikan rasa hormat, penghargaan, dan pengakuan terhadap keberagaman budaya peserta didik. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk berpartisipasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan sesama peserta didik maupun guru. Selanjutnya, pendekatan CRT dapat menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik karena pendekatan ini menyesuaikan materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran dengan kebutuhan, minat, maupun orientasi peserta didik yang berbeda budaya. Pendekatan ini juga memberdayakan peserta didik untuk mengembangkan potensi, identitas, dan keterampilan mereka sesuai dengan budaya mereka. Nah, dengan demikian, pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching dapat dikatakan sebagai pendekatan pembelajaran yang inklusif dan ramah budaya yang dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar, yaitu lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik melalui integrasi materi yang relevan dengan kehidupan peserta didik, melibatkan peserta didik dalam membangun hubungan positif antara guru dengan peserta didik, sehingga memperkaya pengalaman belajar, serta peserta didik dapat merasa diakui dan dapat mengungkapkan diri secara autentik. Untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, selalu menganut Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan adalah suatu konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Konsep ini menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa di dalam kehidupan anak terdapat 3 lingkungan yang merupakan unsur penting kesuksesan dunia pendidikan. 3 lingkungan ini saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Konsep mengenal lingkungan belajar menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut ini adalah faktor yang menentukan lingkungan belajar aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama ada sekolah. Sekolah sebagai tempat kegiatan menyenangkan untuk peserta didik. Kemudian,
Kepala sekolah bertugas untuk memberikan dan menciptakan layanan terbaik. Selanjutnya, manajemen sekolah harus kompeten dan berkolaboratif. Dan yang terakhir, keselarasan dengan pendidikan pada keluarga dan masyarakat. Faktor yang selanjutnya adalah guru. Guru sebagai penyusun rancangan dan strategi pembelajaran. Kemudian, sebagai fasilitator dari berbagai sumber belajar dan metode bervariasi pembelajaran, kemudian juga pelatihan guru sebagai praktik yang baik. Penting sekali menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik karena merasa diterima dan dihargai pada lingkungan yang inklusif dan ramah budaya. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran karena materi dikaitkan dengan budaya dan pengalaman peserta didik. Yang terakhir, meningkatkan hubungan positif antar peserta didik dan guru maupun hubungan di antara sesama peserta didik sehingga terjalin kerjasama yang memunculkan sikap toleransi. Berikut ini adalah keterkaitan CRT atau pendekatan Culturally Responsive Teaching pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching menjadi suatu cara komprehensif untuk membekali guru dalam mendidik dan mengajar peserta didik yang memiliki latar budaya yang berbeda-beda, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan tanggap budaya seorang guru dalam mengupayakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Dengan memperkuat pemahaman dan keterampilan tanggap budaya guru, pendekatan CRT membantu menciptakan ruang pembelajaran yang tidak hanya mendukung keberagaman, tetapi juga mempromosikan rasa aman, kenyamanan, dan keadilan. Ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merasa diakui, dihargai, dan terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Selain itu, ada juga keterkaitan CRT atau Culturally Responsive Teaching pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pendekatan CRT ini menempatkan peserta didik yang merasa dirinya berasal dari budaya minoritas, mempunyai kesamaan hak, memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan diri. Peserta didik sebagai manusia berkebinekaan, Pancasila, religius harus memiliki sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman budaya Indonesia. Melalui pendekatan pembelajaran CRT ini juga menjadi lebih memahami budaya sendiri. Dengan demikian dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, berpihak pada peserta didik, serta memiliki sikap disiplin positif dengan mengakui keberagaman budayanya, sehingga peserta didik merasa diakui, dihargai, dan bebas berekspresi. Sekian itu tadi penjelasan saya terkait pendekatan Culturally Responsive Teaching dengan mata kuliah yang lainnya, yaitu pemahaman peserta didik dan Filosofi Pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.